Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Batur Pajak, kembali lagi bersama kami YIN Sejati. Podcast Tax Center YIN Syekh Nurjati Cirebon hadir kembali untuk membahas keterkaitan antara partai politik dengan pajak. Telah hadir bersama kami penyuluh pajak Kantor Pajak Cirebon 1. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Mau dipanggilnya kakak apa bapak ibu nih? Biar kita diskusinya enak nih Lus. Iya betul. Panggil kakak aja Oh kali ya. boleh. Panggilnya kakak, siap ya Bu. Oke. Baik, supaya partai politik yang belum tahu itu menjadi tahu kewajiban perpajakannya Bapak dan Ibu. Oh kakak ya. Masih ya kakak Mas. Batur Pajak juga Iya. Ibu, Pak, supaya tahu mana partai politik yang tertib terhadap perpajakan Betul. dan sebagai pertimbangan dalam menentukan mana yang kredibel dan mana yang tidak. Pas rasa-rasanya kalau kakak-kakak penyuluh bahasan kita kali ini tentang partai politik. Pas banget ya Bu Pas ya. banget. Nanti Iya. di penghujung Lagi tahun rame. 2023 Iya. awal tahun kita pemilu. sekali. Iya. Enggak deh. Nah, kakak-kakak kira-kira apakah ada pengaturan perpajakan yang mengatur mengenai partai politik? Baik, gimana Kak Ari? Saya dulu Iya, atau gimana? Angkres saya. iya. Boleh kakak, Boleh. berarti kakak Kresna dulu. Dari Batur-batur pajak mahasiswa ya. ini, semangat sekali. Wih, semangat. Bagus. Harus tetap semangat Harus di era menambah ilmu apa gitu nih? ya. Jiwa mudanya masih berapi-api. Wih. Jadi ketularan nih ya. Betul. Saya Harus senang sih, kalau Bu. lihat anak-anak muda penuh semangat. Wih, Masya Allah, iya. Baik, untuk Iya, Mas. sisi perpajakannya sendiri, kita kan sedang akan mengikuti tahun politik ya, tahun depannya. Iya, bentar Kak lagi Ayu, Kak penghujung. Imam. Iya. Siap, Ya, iya. di sana pasti ibaratnya ada panas-panas gimana. Wih, gitu. saling bertarung ya kak ya. Wih, Tapi kalau memperebutkan. kita sebagai akar rumput sih tetap Iya. berdoa untuk keselamatan negara. Iya. Itu Iya, aja. Amin, betul, betul. Rakyatnya sejahtera, Iya. itu yang korupsi diberantas. Itu yang Betul. penting. Dari sisi pajaknya, yang kita kan sedang membahas tentang sisi pajaknya ya, Iya, Kak. adik-adik ya. Iya. Di situ diterangkan sebenarnya ada aturan secara intern di kita. Oh, itu jadi ada namanya, peraturannya ya kak ya? ada SE Betul. 26 PJ 42 tahun 1999. Sebenarnya peraturannya lumayan agak lama juga ya, sudah Iya, agak lama. oh dari ya sebelum Iya. tahun 2000 ya kak ya? Tapi Iya, masih orang berlaku, familiar masih ya. berlaku. Orang familiar aja. Iya, karena mungkin bukan badan usaha, jadi Iya. sisi perpajakannya mungkin tidak terlalu diintenskan, Iya, tapi ya memang harus dikasih tahu ya, Iya, betul, bahwasanya partai politik adalah merupakan subjek pajak, tetap subjek pajak seperti orang pribadi atau badan lainnya, Iya, seperti itu. subjek Adik. pajak. Jangan lupa Batur pajak ya. Partai politik merupakan subjek pajak ya. Enggak lanjut gimana? Oh ya, subjek pajak sendiri itu mungkin mengapa partai politik disebut subjek pajak itu Angkres ya? Ya, ya Pengertian kak subjek gimana? pajaknya itu Angkres ya. Oh iya. Heeh. Untuk yang subjek pajaknya sendiri pengertiannya Bu ya. Iya, kita mengacu pada gimana ini Undang-Undang Nomor 36 Tahun Iya, Kak. 2008 yang bab 2 tentang subjek pajak. Pengertian subjek pajaknya sendiri bisa didefinisikan sebagai ini wajib pajak orang pribadi atau iya. badan atau warisan ya yang belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan dan dalam bentuk badan atau untuk bentuk usaha tetap. Oh gitu. Jadi sudah tahu ya Batur pajak ya apa itu subjek pajak ya menurut Iya. peraturan perundang-undang perpajakan. Betul. Jadi Oke. partai politik itu adalah Iya. subjek pajak, Iya. subjek pajaknya yang Kan seperti bentuknya yang badan ya. dijelaskan Betul ya, sama Kak badan. Ari tadi. Iya. Jadi subjek pajak kan ada Orang badan, Badan, ada orang pribadi ya kak ya. PLT juga. ya Kalau ada cabang PLT, ada PLT juga. Nah, iya. ini yang partai politik ini berarti kan masuk yang di subjek Badan. pajak badan. Badan. Oh, jangan lupa Batur pajak catat ya masuk ke Subjek badan. badan. Yoi. Oke. Ini kebetulan untuk subjek pajak baru diperbaharui tahun lalu ya Bu, di UU harmonisasi Di perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajakan itu kan ya awalnya ini kan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya. Kalau untuk definisinya ini masih tetap karena tidak semua perundang-undangan diganti. Jadi atau dirubah ya. Atau dirubah, Tidak semua ya kak. Ada pengaturan lebih lanjut, jadi tidak mencabut peraturannya sebelumnya. Merubah, hanya merubah Iya, ya. hanya Bahasanya merubah atau Merubah. mengganti yang beberapa. Beberapa pasal gitu. Iya, Iya. kalau mencabut berarti yang sebelumnya Dihilangkan. Dihilangkan. sudah Betul tidak sekali. berlaku. Iya, Kalau betul, ini betul. tidak mencabut Oh, gitu. Tidak merubah beberapa pasal.
Oke, tadi mengenai subjek pajak nih kakak-kakak. Nah, sekarang apakah partai politik ini ada pengaturan? Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian bagaimana sih dalam mengurus perizinan dan kegiatan partai politik ini kan sering sekali diminta NPWP kakak-kakak gitu. Sebenarnya wajib atau tidak sih gitu untuk partai politik sendiri gitu. Partai politik Iya. ini wajib ber-NPWP jika pertama Jika? memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak yang harus dilaporkan di dalam SPT tahunan Tahunan, iya. atau mempunyai kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau memang tidak, kalau di di perizinan memang biasanya diminta untuk kegiatan. Iya. Betul. Iya. Tapi Sering kalau banget. berhubungan dengan NPWP-nya itu Iya. tadi, kalau memang ada penghasilan ya wajib yang menjadi subjek pajak dan Subjek wajib pajak. dilaporkan di SPT tahunan, atau dia mempunyai kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak. Nah, itu dia wajib ber-NPWP. Oke. Ada penjelasan lebih lanjut nih, Mas Kris? Mungkin dari kakak Oh, iya. Kresna. Iya, barangkali. Ya, kalau intinya Barangkali, iya. subjek pajak menjadi wajib pajak apabila secara ketentuan secara subjektif dan objektif memenuhi peraturan yang berlaku. Oke. Secara subjektif dan Baik. objektif. Iya. Seperti itu. Berarti emang harus disesuaikan dengan penghasilannya juga ya. Iya, Iya kayak sumber gitu income. sumber Iya. sumber pendapatannya Sumber gitu pendapatan, kan ya. betul sekali. Ya, walaupun kan di Undang-Undang Partai Politik Iya. memang tidak boleh melakukan kegiatan usaha, Iya. tapi kan sepertinya ada sumbangan. Iya. Oh, Dari iya. beberapa ya. Untuk sumbangan memang diatur lebih lanjut ya. Mungkin ada pengaturan Iya. tersendiri. Kalau di perpajakannya, kalau sumbangan itu merupakan objek pajak, kan ada sumbangan, hibah dan lain-lain Oh, iya. sebagainya. Nah, kalau jadi objek pajak, maka iya. si partai politik ini sebagai penerima penghasilan wajib ber-NPWP. Oh, wajib NPWP. Oke, jadi Batur Pajak kalau misalkan partai politik tersebut sudah ada penghasilan, maka itu wajib ber-NPWP dan harus melaporkan SPT tahunannya. Paham ya? Batur Pajak bisa dipahami. Kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Nah, kakak-kakak sekalian, Ya. kira-kira syarat dan tata cara untuk partai politik mendaftarkan NPWP itu apakah sama dengan cara kita orang pribadi mendaftarkan NPWP? Betul, Kak. Atau Mungkin di sini ada barangkali perbedaan iya ya? gitu. Karena kita belum tahu, bukan partai politik. Ya, kalau tadi kan disebutkan Iya. kalau partai politik itu adalah badan, Badan. bukan perorangan. Berarti cara pendaftarannya sama halnya seperti wajib pajak badan. Ya, Iya. kalau sekarang kan pendaftarannya sekarang udah era digital, jadi pendaftarannya Iya, online. betul, era digital. Nah, Serba ya online ya, persyaratan Kak, dan ya. tata caranya itu yang harus dilakukan ya, persyaratannya. Iya. Akta pendirian, Akta pendirian. kemudian kopi KTP dan NPWP pengurusnya, dan ini Iya. NPWP pengurusnya harus aktif ya. Oh, Nah, ini semuanya harus bentuk soft copy karena kita soft kan nanti copy. mau kita Iya, upload. betul. Iya. Di-upload. Ya, Scan ini. ya di scan dulu ya. Nah, pendaftarannya melalui IREK pajak dengan ID di situ. Nah, tadi persyaratan harus aktif ini kalau misalnya nggak usah aktif, coba aja nanti kita lanjut, nanti nggak akan bisa lanjut. Oh, Ya, nanti jadi- itu akan terdeteksi Iya. ya Kak ya di situ Iya, ya. termasuk Iya. kalau di pajak juga Iya. NIK-nya sudah terintegrasi iya. dengan Dukcapil. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan NIK-nya, misalnya punya 2 NIK, Oh, iya. itu juga akan terdeteksi Oh, tidak bisa lanjut ya. Berarti Nah, seperti itu mm. ya. Nah, kemudian ikuti aja langkah-langkahnya seperti pada saat mendaftar NPWP badan. Ya, Sama kalau- ya. iya, Sama ya, berarti iya. melalui IREK dulu ya Kak Iya, ya. IREK. Betul. Nah, nanti NPWP-nya juga langsung masuk ke email yang iya. digunakan untuk mendaftar. Wah, luar biasa. Sekarang serba canggih ya Kak ya. Serba Iya. digital Serba semua. digital. Iya, betul Kak. Tapi ya saja Kak Ayu bisa. ya, Iya. Kak Ayu ya. Iya, kadang gimana, Kak? saya sama Heeh. Angkrisnya sering nemui, tapi kadang ada yang protes ya Angkrisnya. Ini kok pakainya online gini? Harus datang online. Nah, kalau online otomatis sebaiknya nggak harus datang ke kantor pajak. Jadi Iya, bisa iya, dimanapun. Kak. Oh, bisa Serba dimanapun mudah. nih Batur Iya. Pajak ya. Serba mudah sekarang. Sekarang tuh Iya. tutorial untuk daftar ada di mana-mana. Ada di ya. mana? Ada di mana? Iya.
bisa. Tapi bisa 24 jam Kak diaksesnya? Oh, bisa. 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 Wih, Kalau boleh nambah hebat 1 ya. jam lagi bisa tuh 25 jam. Kan ini kan cukup sehari 24 jam bahasa. Berarti bisa diakses kapan saja batur-batur Betul, pajak kapan gitu. saja. Jadi Dan langsung lebih jadi. fleksibel ya. Langsung jadi. Tergantung kuotanya ya. Iya. Kuotanya atau enggak. Dan itu ya Bu, untuk OTP itu harus minimal pulsa ya? Oh, Oh, iya, iya. untuk OTP ada Iya. pulsa 500 rupiah ya karena SMS minimalnya ya, satu SMS Kak. untuk OTP pertama kali Iya. mendaftar. Nah kemudian untuk OTP ini kan masuk ke SMS nomor Iya. yang pertama dimasukkan. Kalau Iya. misalnya nanti menghendaki untuk perubahan nomor tersebut tidak digunakan Iya. bisa langsung berbeda pada saat mengisi data Oh, gunakan iya. nomor yang biasa digunakan. Kan Gitu. mungkin kadang ada wajib pajak yang biasa menggunakan nomornya hanya untuk WA. Nah pada saat Iya. untuk OTP ini kan SMS ya. Iya. Harus ada SMS. pulsa. Iya, harus ada Harus pulsa. ada pulsa. Nah, mungkin pakai untuk OTP pakai nomor lain yang tidak biasa digunakan. Nah, nanti untuk berikutnya kan ada pengisian data itu. Data nomor telepon, email. Nah, itu bisa digunakan yang biasa untuk digunakan. Bisa dimasukkan data yang biasa digunakan. Oke, jadi batur-batur pajak IREK ini bisa diakses kapan saja dan tentunya harus ada minimal pulsa 500 ya Kak ya. Untuk Nah, OTP. untuk bisa OTP masuk ya. Nanti itu akan langsung jadi. Kalau misalkan jaringannya bagus nih, kalau terkendala ya mau nggak mau harus menunggu ya Kak ya. Gitu. Terus Tapi sedikit kalau tambahan. iya. Untuk yang itunya nomornya itu harus simpati. Oh, boleh. Telkomsel ya? Telkomsel. Telkomsel. Indosat. Sama Untuk Excel. saat ini, Untuk saat ini. Oh kebetulan iya Kak. Direktur Jenderal Pajak ya pemerintah kita Masih. untuk kerjasama data Oh, MOU-nya masih Telkomsel kemungkinan ya? seperti itu Oh, ya, iya, Kak. kayaknya itu ya mungkin sementara ini untuk keamanan mungkin Untuk keamanan. iya. Kedepannya Iya. mungkin bisa Semua ada provider nomor ya. semua provider Iya, gitu ya. iya. Oke, kalau yang kartunya masih tri kemudian masih eksis itu untuk kalau misalkan daftar NPWP bisa diganti atau apa ya? Pakai nomor yang lain ya. Sekarang kan Itu 2 nomor Telkomsel. tuh. Iya, ada SIM 1, SIM 2. Iya, Sekarang betul. serba mudah ya Itu hanya OTP saja. Nanti untuk penggunaan nomor selanjutnya bisa menggunakan nomor Untuk yang profil biasa. itu ya. Nomor Untuk profil profilnya bisa untuk yang semua nomor biasa digunakan. Jangan lupa biasakan menggunakan nomor yang digunakan untuk mendaftar tadi. Karena iya. kalau menggunakan nomor yang lain tidak aktif, itu misalnya ada informasi Pemberitahuan. tentang perpajakan yang Oh, nanti aksesnya tidak akan masuk. tidak masuk Oh, otomatis kan masuk ke iya, nomor yang iya, tidak Kak, bisa betul. digunakan termasuk emailnya Iya. juga jangan yang hanya sekali pakai Oh, ya gitu. bisa juga sekali pakai tapi nanti di profilnya Iya. supaya bisa masuk ke master file kami cantumkan email yang biasa digunakan Email, untuk pajak Iya. ya jadi kalau ada informasi terkait perpajakan atau mungkin pengingat ya Iya. pengingat. Nah, Iya. ini wajib pajak karena biasanya kalau buka email Iya. langsung dibuka padahal mengingatkan. Takut ditagih ya Kak, padahal Iya, bukan itu iya. notifikasi Iya, gitu kan. notifikasi. Iya. Ya, itu ya dia. Iya. Ngomong-ngomong Kak Ari atau Kak Iya. Krisna, Mhm. tadi kan disebutkan ada salah satu persyaratannya itu kan KTP para pengurus. Iya. Nah, itu apakah semua pengurus harus melampirkan KTP-nya atau salah satu atau mungkin bisa dibilang Dari komite profil. organisasi Iya. tertingginya saja? Iya, kan begini ya. Kalau misalnya bisa hanya dimasukkan satu, tapi otomatis yang punya kewenangan untuk penandatanganan atau misalnya suatu saat ada sertifikat elektronik Iya. hanya satu orang itu. Hmm. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kalau partai politik tuh pengurusnya punya kesibukan ya. Iya. Nah, kalau pada saat yang lainnya sibuk nggak bisa. Sibuk, Nah, iya. ini sebaiknya sih yang semua di kepengurusan itu dimasukkan. Oh. Di suatu saat pun pasti di datanya kami kan juga ada kayak tim pengawasnya dan sebagainya. Iya. Kalau tidak dimasukkan ya tidak ada kewenangan di bidang perpajakan. Jadi Oh, tidak bisa misalnya mengurus perubahan data misalnya atau mau membuat pelaporan. Nah, ternyata yang bersangkutan ini tidak tercantum di master file kami. Nah, tidak bisa melakukan misalnya atau pelaporan SPT tahunan ya. Nah, data sebelumnya hilang terus lupa semuanya, Evin semuanya. Si adminnya iya Kak. mau melakukan pelaporan minta Evin lagi, pengaktifan Evin lagi. Ya ada Tuh, pengurus yang kan lama susah ya, menyulitkan ya, Kak, Iya. ya. Nah, kalau memang ada pengurusnya dimasukkan semua, Iya. ya, itu tadi kan mempermudah pada saat kegiatan berikutnya.
Misalnya mau dapat bantuan, kan ada bantuan dari APBN, APBD. Iya, Iya. iya, Mau Kak. pencairan nggak bisa. Karena pelaporan pajaknya Terkait- belum iya, dilakukan. betul. Ya, mau lapor nggak bisa. Mm-mm. Karena EV-nya lupa, mau buka akun pajaknya nggak bisa. Pengurusnya yang tercantum hanya satu, pengurus yang lain tidak dilibatkan. Nah, harusnya ya memang sebaiknya sesuai dengan ini ya, sesuai ketentuan kan yang ada di akte pendiriannya. Iya, Semua pengurusnya iya, Kak. punya kewenangan yang sama, hak Iya. dan Hak dan kewenangan kewenangan sama. sama ya. Ya. Sebaiknya ya dimasukkan semua. Masukkan Memang semua. sih walaupun hanya satu yang dimasukkan udah bisa untuk mendaftar. Tapi pasti akan menyulitkan di belakang hari karena Iya. berarti kan tidak sesuai ketentuan. Iya. Kalau di aturannya kan semua pengurus. Pengurus. Ya. Iya, iya, Kak. Memang apapun yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasti di belakang hari Pasti akan menyulitkan. iya menyulitkan diri sendiri. Oke, jadi Batur Pajak untuk partai politik ini harus mencantumkan semua data-data anggota ya, Data KK, Iya, data pengurusnya. data pengurusnya, Pengurus karena yang ada di akte. iya betul. ada di Kalau akte. tidak dimasukkan data-datanya barangkali nanti suatu saat nanti kita butuh itu tidak akan terdeteksi oleh DJP ya, Iya. terkait dengan administrasinya hak dan Iya. kewajibannya gitu. Ya, kalau datang ke kantor pun akan kami tolak karena Iya. tidak ada kewenangan. Oh, seperti Iya, itu Kak. karena kalau misalnya kami menerima pun kami kena pidana. Karena kan berarti gitu. orang tersebut tidak berwenang Iya, ya. Gitu. Dan tidak sesuai dengan ketentuan ya Kak ya, Iya, karena pastinya. tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kami Oh, bisa berarti yang resikonya namanya- nanti sama DJP ya. ya kami juga sampai- kan nggak akan mau kan terbawa. Iya, Ya, tahu sendirilah kalau yang di partai politik biasanya kan ada Iya, konflik iya, di Kak. dalam atau apa ya, misalnya oh saya mau melakukan pelaporan ini supaya ini cair. Nah, ternyata iya, yang Kak. terdaftar hanya beberapa. yang ini tidak, padahal Iya. dia di aktenya masuk tapi tidak didaftarkan. Mau minta EV-nya ke kami dan tidak ada di datanya, kami pasti akan menolak. Kami tidak akan Iya. bisa memberikan EV-nya. Oh, berarti resikonya cukup besar Iya, ya. makanya Kalau- laksanakan sesuai ketentuan. betul. Yuk lanjut. Oke, tadi kan sudah membahas tentang dikenakan pajak ya mengenai partai politik. Nah, selanjutnya NPWP dan pengenaan pajak kan untuk wajib lapor pajaknya itu apakah sama dengan wajib pajak orang pribadi melalui e-filing itu Bu? Atau Itu pelaporan pajak, pelaporan pajaknya. Kalau pelaporan pajaknya karena si ini pengurus badan ya, badan. iya. Kalau badan otomatis dia juga punya kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, betul. kalau misalnya tidak ada kegiatan sama sekali atau tidak ada penghasilan yang masuk, misalnya sumbangan, hibah dan lain sebagainya ya, atau bantuan, nah, berarti dan tidak ada penggajian ke pengurusnya. Biasanya kan ada kayak karyawan admin itu, otomatis dia nol, itu tetap wajib lapor. wajib lapor. Tetap wajib lapor ya, SPT tahunannya terutama dilaporkan, tahun berjalan dilaporkan paling lambat tahun berikutnya bulan April, akhir April. Iya. Nah, kemudian ada satu lagi yang pasal 21. Ini laporan bulanan, biasanya disebut SPT masa pasal 21. Iya. Ini untuk penggajian ke karyawan atau ke mungkin di susunan adminnya. Nah, kalau misalnya tidak ada penggajian ke karyawan, nah, tidak wajib dilaporkan, tapi untuk bulan Desembernya wajib dilaporkan. Jadi kalau SPT masa PPh pasal 21 ini bulan berjalan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Tanggal 20 Kalau bulan nihil tidak wajib lapor, hanya wajib lapor di bulan Desembernya. Berarti dilaporkan di Januari tahun berikutnya paling lambat tanggal 20. Nah, jangan sampai lupa atau telat lapor ya. Iya. Karena kalau yang pasal 21 ini dendanya kan 100.000. Iya. Tapi kalau yang SPT tahunan badannya kan Badan. 1 juta. Cukup Ya, gede ya ini. batur pajak ya. Iya, jadi kan sayang sekali ya sebetulnya. Iya, Kalau sayang misalnya nggak tahu sekali. cara lapor, bisa datang ke kantor pajak terdekat, Iya. nanti dibantu cara pelaporannya, kan begitu. oke. Ini yang dalam kondisi nihil. Oh, nihil. Nihil. Iya, Kak, nihil. Nah, kalau misalnya ada penghasilan lain, nanti bisa dikonsultasikan ke kami, kan nanti kami lihat dulu apa penghasilannya, apa kegiatannya. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk di orang pribadinya, para pengurusnya otomatis ya tadi punya kewajiban lapor orang Lapor, pribadi, iya. sesuai dengan kode lapangan usahanya masing-masing. gitu, Misalnya Kak. ada ketua partai politiknya punya usaha, berarti dia lapornya juga menggunakan 17 NPWP masing-masing. iya itu ya. NPWP masing-masing Kalau itu sih 1770 pakai iya. pajaknya. Nah, kalau misalnya ada
adminnya yang ber-NPWP ya. Iya. Kan tidak semua wajib ber-NPWP ya. Iya. Ternyata adminnya ada bagian jaga kantor lah. BWP Iya. penghasilannya juga nggak tentu. Kalau misalnya dikasih ya Alhamdulillah. alhamdulillah, kalau nggak kadang-kadang seperti itu ya. Nah itu berarti dia pelaporannya menggunakan yang SS kalau misalnya di bawah 60 iya. dan dia memang tidak punya usaha, karena kadang ada juga ya bagian admin tukang bersih-bersih ruangan, atau kalau pas ada saat rapat dia menyiapkan, tapi ternyata dia punya warung, kan bisa aja. Jadi kalau ini melekat ke orang pribadinya, Iya, dia gitu, lapornya Kak. Iya. bukan SS. Oke. Baik, batur-batur pajak, selain harus dilaporkan SPT-nya gitu ya. Itu ada 2 SPT masa, 21 ya, PPh 21 Kak, dan kemudian SPT tahunan PPh 21 Iya. untuk orang pribadi ya. Oh, Dan bukan untuk yang untuk- bedanya. oh, badan Nah, juga. jadi yang pribadinya kan beda. per pengurusnya ya. Iya, Heeh, per pengurusnya. heeh, Kalau ini Kalau beda. untuk orang pribadi masing-masing NPWP-nya masing-masing. Masing-masing. gitu, Iya. gitu. Kalau untuk Oke. partai politik yang kita bahas sekarang, wajibannya partai politik kan non PKP, Iya. ya, SPT tahunan badan, Tahunan sama badan. SPT masa Masa 21 per 21 Desember per bila Desember. tidak ada pemotongan selama masa periode berjalan Oh, seperti itu. Sudah dapat dipahami ya batur-batur pajak ya? Iya, Yuk. Nah, untuk pengenaan pajaknya nih Anggres kemungkinan ada ya, batur baik. pajak untuk pengenaan Untuk pajak. yang tadi sedikit menambahkan, Iya. Iya. untuk pelaporan ini ada online, kembali Oh, lagi secara online, Iya, online. atau secara Offline. offline itu Ya, ya. yang manual masih bisa. Masih bisa. Secara online menggunakan e-form badan badan. 1771 badan. Iya. Itu kalau sudah online nggak bisa manual Lagi. Oh, Kalau seperti sudah itu. online berarti online terus. Online Iya. terus. Tapi kalau kita sarankan sih sebaiknya online ya. Oh, Karena iya. lebih praktis, Lebih cepat. cepat. Terus bisa dikerjakan Menghemat tenaga juga ya, Kak, ya. Pada saat liburan juga kita bisa Iya, laporan. betul. Jadi menghemat biaya, menghemat waktu dan lain-lain lah, lebih praktis seperti itu. Bisa sambil rebahan ya Pak? Oh, Kalau itu ini nggak sambil Oh nggak bisa. Kalau ini pakai laptop karena iPhone Sambil jadi olahraga belum nggak ya. bisa pakai Banyak HP. ya, tata-tata. Nah, kalau yang orang pribadi kan memang bisa kita pakai HP. Iya. Nah, kalau Oh. ini kan iPhone. iPhone jadi ya pakai perangkat Minimal, komputer atau laptop ya, Kak, ya. Karena ada yang kita download dan kita upload. Terus jangan lupa ini walaupun nirlaba ya, Iya. tetap harus ada laporan keuangannya. Oh, ya. tetap. Minimal ini laporan neraca dan laporan rugi laba. Kalau memang tidak ada pemasukan dan apa-apa ya dibuat nol aja. Oh, Jangan sampai saya nggak ada pemasukan apa-apa di modal awalnya juga tetap karena masuk di wajib pajak badan, jadi Statusnya aktif, ya. statusnya aktif Iya. ya tetap wajib harus lapor. Wajib lapor. dan tetap harus ada laporan keuangannya ya, karena kalau nggak ada dianggap tidak lengkap ya. Oh, gitu. Dilampirkan walaupun Walaupun isinya Kosong. nol Tapi iya. harus ada Yang penting harus ada karena ini kelengkapan sama stempel. dan iya dan Stempel, jangan lupa iya, ya, Kak. karena Isinya. badan Badan, kan iya. harus ada stempel. Stempel. Iya. Nah, kalau misalkan dari awal si badan ini menggunakan offline, oh berarti nanti tidak boleh berubah menjadi online gitu, Kak? Bukan, gimana? seperti itu. Oh, sistemnya gini, gimana? Kembali. kalau Kembali sudah lagi. offline, opsionalnya 2, online Opsional. atau offline. Oh, Nah, gitu. itu pilihannya. Kalau Iya, kalau selama masih offline ya, yang bersangkutan maunya manual terus atau Iya. offline terus ya, mangga itu Opsi opsinya, dari si badan itu. wajib pajak itu. Tapi kalau yang opsinya sudah online, sudah sekalinya memilih online, Online. sudah tidak bisa manual atau offline lagi. Oh, Seperti itu. gitu. Jadi kalau sudah secara elektronik terus. Terus, oh Nah, gitu. itu ya. Dianggap sudah bisa ya Bu ya. Oh, ya udah bisa, oh, ini udah bisa. Masa kembali lagi ke zaman manual. Otomatis Kemunduran juga, berarti. tertolak di Berarti sistem Begitu. baru. Iya, iya, Kak. Oke, jadi untuk wajib pajak badan ini, nah itu bisa melalui online apa offline. Tapi karena ini serba digital ya, disarankan Iya, untuk betul. online saja ya Kak ya, karena lebih praktis, menghemat tenaga, menghemat waktu juga. Nah jangan lupa untuk minimal laporan keuangannya ya Bu. Ada neraca dan laba rugi gitu. yang Untuk utama. ya untuk wajib dilaporkan di pada e-form 1771 badan PPh badan. Form itu yang online ya. Online. Iya, tuh sobat. Cukup sih. Ini yang gimana, Kakak? tentang pengenaan pajaknya Anggres ya. penambahan betul. Partai politik kan terkena Iya. pajak penghasilannya Anggres ya. Apabila ya, Bu, ya. Apabila memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Objek pajak ini didefinisikan sebagai Tambahan ekonomis. tambahan ekonomis ya Anggres ya.
yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dalam bentuk macam-macam sih. Iya, bentuknya. bisa Ada konsumsi. tumbuhan, Oh gitu Ya, Kak. ya. terus apa, gaji, ya, honorarium, atau laba. menambah kekayaan dari wajib pajak yang Mm-mm. bersangkutan ya. Contohnya misalnya gaji, tunjangan, Tunjangan, bonus iya. ya. ke arah orang Honor- pribadinya. Iya, gitu. Oh, Tapi kalau iya, untuk Kak. partainya bisa partainya bisa mungkin dana Kalau hibah Hibah, dari sumbangan juga ya Kak ya. gitu. kalau itu kan ternyata diatur tersendiri nanti ada juga ya. tersendiri sih. Ada yang Misalnya harus ber-NPWP dan lain termasuk bukan sebagainya. objek pajak itu Iya. ada. Nanti kalau sumbangan apa? Kalau yang masuk di objek pajak berarti ya memang harus Kalau dikenakan yang- pajaknya. Iya betul. APBN, APBD itu biasanya ada kan ada Oh, dana ya. gitu. Oh, Iya, 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 iya. Kak, ada. Apa ya instansinya biasanya mengampu Jadi itu gini. Kesbangpol kalau nggak salah. Oh, Iya ya, iya. itu kan di bawah naungan Kesbangpol. Iya. Nah di Kesbangpol kalau nggak salah itu juga ada dana untuk Untuk partai politik. politik yang mungkin lolos seleksi dari Kesbangpolnya. Nah itu kalau yang termasuk objek pajak atas bantuan dana tersebut, nah itu dikenakan pajak. Pajak. Iya. Jadi pengenaan dari pajak ini yaitu dari penghasilannya ya Kak. Itu objek Ya. pajaknya yang dijadikan objek pajak itu penghasilannya. Iya, Baik kalau- berupa dalam negeri Iya. maupun luar negeri Iya. gitu ya. Walaupun sebetulnya kan kalau di aturan untuk parpol kan Hmm. tidak boleh berkegiatan Berkegiatan usaha. usaha. Cuma kan biasanya tetap ada penghasilan gitu entah Iya. dari APBN, APBD atau Atau sumbangan, sumbangsi. sumbangan dari pihak lain atau dari Mungkin iuran anggota. ya. arahnya ke peruntukannya tuh. Iya, Misalkan yang bersangkutan partai ini menerima dana hibah ya, dana hibah dari APBN atau APBD. Untuk dana itu masuknya tidak masuk objek pajak ya, tapi pada saat penggunaannya kan partai politik kan sebagai wajib pajak. Iya, Nah, Kak. di situ ada kewajiban untuk memotong PPh pasal 23 misalkan. Oh, Penggunaannya untuk Memungut dan menyetorkan apa? ya. Maintenance ruangan gitu Iya. misalkan, atau untuk bayar tukang bersih-bersih apabila memenuhi persyaratan PPh Persyaratan. pasal 21 di atasnya ya dikenakan pajak, apabila enggak ya nggak usah dikenakan. Tapi kalau misalkan yang lainnya misalkan maintenance kena pasal 23 ya, Iya, yang maintenance, jasa-jasa. Nah itu partai politiknya harus memotong yang pasal 23-nya. Oh, berarti emang Yang harus sesuai ya. yang Iya, kayak Kak. kewajiban badan pada umumnya Iya, aja ya. heeh. Memotong memungut seperti itu. Iya, Kak. Oke, jadi batur-batur pajak walaupun partai politik ini tidak bisa melakukan kegiatan usaha ya Kak ya, Iya, tetapi betul. kan ada dari dana hibah dari Betul, APBD yang ataupun ditransaksikan. APBN. Nah, itu Iuran wajib dilaporkan anggotanya nih. juga biasanya Iya, ada, ya. Tuh nanti akan kalau apabila ada pajak yang dikenakan atas maintenance itu masuknya nanti Ya, lapornya maksudnya ke 23 pemotongan ya, sama ke pemotongan. pemungutan. Gitu. Pemungutan dan pemotongannya. Pemotongannya. Dapat dipahami ya, batur-batur pajak? Udah kembali. Udah. Oh, Ya. udah ada yang mau ingin sampaikan lagi nggak Kak? Barangkali sebelum penutupan nih ada Ya, kata-kata kalau yang ini. penutup ya. Iya. Untuk partai politik mungkin tahun depan sedang rame. Wah, Sedang sekarang panas. sedang Semoga panas. tetap adem. Tetap Iya, adem, adem. amin Jadi harapannya. Kewajiban perpajakannya tetap dilaksanakan supaya Iya tertib. betul. Dilaporkan setiap paling lambat 30 April. Iya 30 April untuk Tahun PPA wajib pajak badannya. wajib pajak badannya. Ya, tertib pajaknya, lancar pemilunya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk narasumber dari KPP Pratama Cirebon 1 yang telah bersama kami, bersama YIN Sejati ya, yang sudah menemani diskusi kali ini ya. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol seru ya, bincang-bincang santai tentang lah. partai politik yang dimana nanti awal tahun 2024 kita akan melaksanakan pemilu ya. Betul. Ini penghujung tahun sebentar lagi berarti kakak-kakak ya. Betul. Jangan lupa untuk partai politik taat pajaknya. Jangan lupa untuk melaporkan juga SPT tahunannya dan Betul. SPT masa ya, Yes, jangan lupa. betul. Bersama saya moderator Ayu Syafira dan Imam Maulana mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kita semua.